Assalamualaikum anak-anak, kembali bersama Ibu Ida Lubay dari SMP PGRI Parakan Muncang. Kita akan belajar tentang teks berita. Semoga kalian senang ya. Nah, seperti yang Ibu janjikan, kita akan belajar mengenai ringkasan teks berita. Apa kabar kalian? Sehat? Semoga kalian sehat ya. Siap belajar? Oke, siapkan mental kalian, siapkan seragam kalian, siapkan alat tulis kalian ya. Tetapkan hati kalian dengan gembira. Dan semoga kalian sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mempelajari materi tentang ringkasan berita, maka kita harus tahu dulu kompetensi intinya. Kompetensi inti pada pembelajaran hari ini yaitu menyimpulkan isi dari berita yang dibaca dan didengar. Kemudian kompetensi dasarnya ada 3. Yang pertama, kalian harus mampu meringkas pokok-pokok isi teks berita yang dibaca dan didengar. Yang kedua, kalian harus mampu menyimpulkan isi teks berita yang dibaca dan didengar. Dan yang ketiga, kalian harus mampu menanggapi isi teks berita yang dibaca dan didengar. Jadi, pada proses pembelajaran hari ini agak berat ya anak-anak, karena kalian harus menguasai 3 kompetensi dasar, yaitu meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi. Tetapi kalian tidak usah khawatir, karena hari ini Ibu akan memberikan trik and tips yang singkat bagaimana cara meringkas, bagaimana cara menyimpulkan, dan bagaimana cara menanggapi. Anak-anak, KKM kita 68. Jadi, kalian harus mendapatkan nilai lebih dari 68 dan jangan kurang dari 68 ya. Nah, penilaian proses yang akan Ibu lakukan terhadap apa yang kalian lakukan yaitu ada 3. Membuat ringkasan, membuat kesimpulan, dan membuat tanggapan. Syukur kalau kalian bisa mendapatkan nilai yang baik sekali, jadi nilainya 100. Jika baik, hanya 85 dan cukup 80. Nah, bagaimana nilai totalnya? Nilai totalnya adalah keseluruhan dari nilai ringkasan, kesimpulan, dan tanggapan dibagi 3. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran apa yang harus kalian ikuti? Yang pertama, kalian harus menyimak penjelasan tentang meringkas berita, menyimpulkan berita, dan menanggapi berita. Di situ, kalian harus simak baik-baik bagaimana cara untuk membuat ringkasan, menyimpulkan berita, dan menanggapi berita dengan cepat. Jadi, Ibu akan berikan trik dan tipsnya. Kemudian, kalian akan berlatih meringkas tiap paragraf, menyimpulkan hasil ringkasan, dan menanggapi berita pada buku paket halaman 2. Jadi, kalian harus buka buku halaman 2 ya. Nah, kalian tahu pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah memberikan penjelasan apa itu berita. Apa sih berita itu? Nah, buka lagi ya catatan kalian. Kemudian, apa saja unsur-unsur berita? Kalian kan sudah tahu bahwa singkatan dari unsur-unsur berita itu adik Simba. Apa? Di mana? Siapa? Bagaimana? Mengapa? Dan selanjutnya. Jadi kalian harus baca lagi, baca ulang catatan yang dulu. Belajar tentang teks berita. Kita setiap hari membuka media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, berita di televisi, di koran, dan lain sebagainya. Ternyata, berita-berita yang kita dengar dan yang kita lihat belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai meringkas, pandai-pandai menyimpulkan, dan pandai-pandai menanggapi berita yang mana yang baik untuk kita dan berita mana yang tidak benar. Yuk, kita masuk ke materi ringkasan. Apakah itu ringkasan? Menurut KBBI, ringkasan atau meringkaskan adalah memendekkan, mengikhtisarkan, atau mengambil intisarinya saja. Artinya, jika di dalam satu berita, maka kita bisa meringkas berita tersebut dengan kalimat yang lebih pendek. Yuk kita belajar cara meringkas paragraf.
Ambil bagian inti dari setiap kalimat dan coret kata-kata yang tidak perlu tanpa mengubah arti kalimat. Misal, jika ada sebuah kalimat seperti ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Nah, bagaimana cara meringkasnya? Kita coba hapus atau coret kata-kata yang sebenarnya tidak perlu tanpa mengubah arti. Ingat, tanpa mengubah arti. 10 hari, Ibu coba untuk coret. Kata Sabtu, kita coret. 15 bulan 11 juga dicoret. Maka kalimatnya akan menjadi, menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Lebih singkat bukan? Nah, itu cara meringkas sebuah paragraf. Yuk, coba sendiri buat ringkasan dari kalimat di bawah ini. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Coba kalian coret kata-kata yang tidak perlu. Apakah sama dengan yang Ibu buat? Nah, kalau Ibu mencoret 2 kata tersebut dan non-sembako, sehingga kalimatnya menjadi truk-truk mengangkut barang non-9 bahan pokok. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, inti dari kalimat-kalimat tersebut gabungkan lagi oleh kalian untuk membentuk kalimat baru yang lebih pendek. Kalimatnya akan jadi seperti ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Kalau dicoret, seperti yang kita lakukan tadi, maka kalimatnya akan menjadi, menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk mengangkut barang non-9 bahan pokok. Nah, itulah anak-anak, trik and tips bagaimana meringkas sebuah paragraf. Bisa tidak? Ya, kalau bisa, maka kita coba buat ringkasan dari 2 kalimat berikut di buku tugas masing-masing. Kalimat yang pertama, tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Kalimat kedua, larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2 seperti truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Coba kalian ringkas kembali kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat-kalimat yang lebih ringkas. Pasti kalian bisa. Nah, setelah kalian berlatih meringkas, kalian sekarang buka buku paket halaman 2. Coba kalian ringkas 3 paragraf berita tersebut menjadi paragraf yang lebih ringkas berdasarkan contoh yang sudah dipelajari di atas.